ini timbul semangat lagi. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Dan juga Hasilnya berapa tadi Pak setelah penggunaan ini? ya sudah bisa 1 ton 1,5 pikul. Masya Allah. Jadi 1,5 ton ya? 1 ton 150 150 kilo. Yang sebelumnya cuma 5 5-6 pikul lah. 5-6 pikul. Paling pol sekarang 7. Berarti meningkatnya berapa persen? 100%. 80 sampai 90. Ya. Masya Allah ya. Ini baru awal loh ya. Baru awal ya. Mudah-mudahan kedepannya ini belum maksimal ya Pak ya. Masih terus meningkat kayaknya Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli alaihi qauli amma ba'du. Yang saya hormati Bunda leader nasional dari Kabupaten Jambi, di Bapak juga yang sudah memberikan sesuatu yang bagi saya luar biasa ini. Pak Yos juga dengan Bapak yang hadir di sini bisa menemani saya untuk berkunjung ke kebun kelapa sawit ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya bawa alat juga ya untuk sedikit memberikan edukasi bagaimana kita memupuk itu. Kita juga diagnosa dulu nanti tanahnya berapa pH-nya Pak. Soalnya kan tanah itu apapun tanamannya itu butuh subur ya, butuh subur. Nah kalau sudah subur, insya Allah tanaman akan sehat nantinya. Otomatis panennya akan bagus ya. Nah tentunya di sini kita juga punya produk andalan ya. Kebetulan saya bawa namanya pupuk eco farming ya. Pupuk eco farming ini pupuk yang sudah dikeluarkan oleh PT BES ya. Sudah lama. Bentar, saya keluarkan dulu. Nah ini. Nah pupuk eco farming ini ya adalah pupuk yang sangat luar biasa, memiliki kandungan yang lengkap, 13 macam unsur ada di sini ya, artinya ini berlaku untuk semua tanaman, mulai dari tanaman sawit seperti ini, mungkin tanaman durian, masuk tanaman-tanaman musiman pun bisa. Dan yang lebih penting lagi, jadi eco farming ini fungsi utamanya bagaimana memperbaiki suhu tanah. Ya, Kembalikan usaha tanah. iya betul, karena media tanam itu bagian daripada perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman itu menjadi akan lebih baik. Ya. Seringkali mohon maaf Bapak Ibu sekalian, petani itu melupakan tanah kadang-kadang. Ya artinya tanah itu diabaikan lah seolah-olah. Nah kita mulai dari kita mengenal eco farming, insya Allah tanah akan kita perbaiki pelan-pelan tapi pasti. Ya, makanya di sini untuk dosis ya alhamdulillah untuk tanaman tahunan seperti ini rata-rata kalau kita hitung per pohon itu ketemunya di angka 60 mili ya, karena ini kan nanti dilarutkan ke dalam 1 liter. 1 liter ini contoh yang sudah dilarutkan. Ini kemudian setengah ya Pak ya? Iya. Setengahnya. Nah ini setengah liter, seperempat liter barangkali, seperempat liter. Nah 1 kotak ini bisa 1 liter. Nah untuk kebutuhan pupuk kelapa sawit ini, terutama ke sasaran lahan, itu butuh kita hitung per pohon ya. Kalau per hektar itu rata-rata 6 cub atau 6 liter. 6 liter ini. Nah, 6 liter ini dibagi dengan jumlah pohon ya. Kalau kita asumsikan dalam 1 hektar itu ada sekitar 100 atau 120 ya, variasi tergantung jarak. Ini kalau lihat jarak terlalu dekat ini Pak, maaf nih. Terlalu dekat ini. Jadi tajuk dengan tajuk itu nggak boleh saling bertemu sebetulnya. Terus matahari juga kurang. Ini mempengaruhi produksi nantinya Pak. Jadi saya sudah pelajari bahwa yang ideal itu rata-rata antara 9 sampai 10 meter. Jarak antar tanaman ini. Nah, kita asumsikan 10 aja ya, kita supaya gampang menghitung. Jadi 1 hektar itu dengan hitungan jarak 10 kali 10 akan ketemu pokoknya ada 100. Nah, artinya kalau kita larutkan ini tadi kebutuhan untuk perbaikan lahan adalah 6 liter atau 6.000 mili, kita bagi 100 berarti per pohon adalah 60 mili. Itu untuk dasar ya. Itu diberikan secara baik bisa disiramkan ya ke pohonnya, atau kita berarti buatkan lubang biopori dengan nih tentang ada tim ahlinya yang membuat biopori ini Pak Yos ya. Siap Pak Yos ya. Nah ini udah siapkan larutannya. Jadi untuk tanaman seperti ini ya, mohon maaf nih,
emang sawit itu memiliki umur yang panjang, kurang lebih sekitar 30 tahunan. Kalau lebih dari 30 tahun itu ya bukan tidak bisa berbuah, bisa berbuah, cuman mungkin efisiensinya ya kurang. Pertama terlalu tinggi, ya kan? Ini aja umurnya kurang lebih berapa, Pak? Ada berapa nih umurnya? 12 tahun. Ini masih tengah-tengah lah, ya kan? Dan biasanya sawit itu umur 4 tahun baru bisa mengimbangi dari biaya dan hasilnya biasanya. Nah, kalau di bawah 4 tahun ya mungkin masih belum normal lah istilahnya. Buahnya itu biasanya kan per bulan atau per tahunnya bisa dihitung. Kalau per pohon itu Pak yang bagus itu 12 sampai 14 ya. Itu kan per tahunnya, per pohon hitungnya. Bukan per areal, Pak. Kita bicara sawit sebetulnya bicara efisiensi. Makanya perusahaan-perusahaan nggak mungkin kalau dia itu menawarkan pupuk ketika kita tidak punya data efisiensi ya sulit untuk diterima. Apalagi mohon maaf nih, di perkebunan sawit itu bisa satu blok itu bisa 4.000 hektar, Pak. Bisa dibayangkan kalau kita mau melakukan pemupukan itu berapa orang yang harus terlibat di situ. Nah, oke, kita memang nggak bicara secara korporat, kita bicara secara dengan petani saja, Pak ya. Bapak namanya siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Alhamdulillah, Pak. Kita di sini ingin membuktikan bahwa pupuk eco farming ini bisa memberikan solusi buat Bapak Rahman yang selama ini mungkin sudah melakukan pemupukan berapa kali, Pak? 4 kali ya. 5 ya. Nah, 5 kali. Nah, dalam pemupukan ini, dalam khususnya tanaman kelapa sawit yang sudah minimalnya itu 4 tahun ke atas, Pak, saya anjurkan gunakan sistem biopori. Nah, untuk penyemprotan ke dahan karena terlalu tinggi, ini udah 11 tahun, ya sebetulnya kalau mau dipraktekkan sistem injek. Jadi nanti di batang ini dibon. Karena dibon ya, kurang lebih kedalaman sekitar 20 cm sampai temu kayu batangnya. Nanti tinggal dituangkan begini. Tapi nggak apa-apa ya, kalau bor terlalu sulit dan alatnya kita nggak sedia, kita juga mempraktekkan tentang bagaimana memupuk secara untuk lahan. Dan kalau seandainya misalnya kita kesulitan untuk mupuk dengan di atas ya, artinya dengan daun, boleh semuanya ke tanah aja. Jadi yang tadi 6 tub ke tanah, nanti yang buat 15 hari sekalinya itu bisa juga ke tanah. Kalau memungkinkan juga bisa ke batang. Sebetulnya nanti yang untuk 15 hari itu untuk ke injeksi sebetulnya. Tapi kadang-kadang ya kita kan kesulitan alat dan sebagainya. Nah, makanya apapun pemupukannya yang menjadi dasar utama itu adalah bagaimana pupuk itu bisa diserap oleh akar. Dan akar itu bekerja aktif 24 jam. Beda dengan daun, Pak. Daun itu hanya waktunya 7 sampai 10 saja. Nah, makanya sasaran utama untuk pemupukan di sini adalah akar dari tanaman itu sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bisa tanya sedikit? oh boleh Pak. Biar petani kita lebih paham, Pak ya. Ya. Seperti yang pernah Bapak sampaikan kepada kami waktu kemarin pelatihan, Iya. bahwasanya pemakaian pupuk kimia itu memiliki dampak yang buruk bagi Bapak petani. Iya. Kita sudah diberitahu pemakaian pupuk organik akan mengandalkan unsur hariannya. Iya. Jadi sekali lagi kami mohon ditegaskan supaya Bapak petani kita juga bisa paham Iya. apa dampak terburuk kalau petani memakai pupuk kimia secara terus-menerus, dan apa pula dampak baiknya pemakaian pupuk eco farming yang akan kita aplikasikan. Demikian. Oke, namanya siapa, Bapak siapa? Bapak Zulkifli, Pak. Zulkifli dari mana? Medan. Dari Medan, Pak. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sering bermuncul ya di setiap acara, ya pasti kita dimunculkan pertanyaan berikut mengenai pupuk kimia, Bapak Ibu sekalian. Memang itu adalah model pupuk yang dibuat buatan. Yang namanya unsur hara di alam itu sudah ada. Cuman kadang-kadang kita butuh sesuatu konsentrasi atau suatu dosis yang tinggi. Ibaratnya kalau obat mah ada obat herbal, ada obat medis, ya kan? Seperti itu, Pak. Jadi kimia itu dia membuat satu senyawa yang bisa mengikat unsur hara di alam dan dibuat dosis yang disesuaikan. Kan biasanya kalau di pabrikan pupuk kimia itu ada misalnya contoh ya Pak ya, ada yang kandungannya 14, ada yang 16, ada yang 17, mungkin ada yang sampai 20 pun ada. Bahkan ada sistem tunggal, ada yang mix ya. Artinya ada yang bercampur NPK dan sebagainya.
Cuman di sini saya tekankan untuk penggunaan pupuk kimia ini dari tahun ke tahun itu akan memberi dampak kepada lahan terutama. Karena residu dari kimia itu dikit terus akan tertumpuk di tanah dan akan menjadi keras tanah ini. Dan otomatis kalau udah keras, porositas tanah termasuk juga perakaran akan sedikit banyak terganggu, Pak. Jadi dampak buruknya jelas itu rusak tanah. Terus juga secara daya tahan terhadap tanaman dengan pupuk kimia itu lebih rentan lah terhadap hama. Makanya mohon maaf ya, saya tidak memberikan satu ini ya. Petani, mau petani kebun maupun sawah dan sebagainya, semakin banyak pupuk yang digunakan, hama tidak pernah akan terputus, gitu kan? Terus-terusan. Tapi insya Allah kalau dengan alami, setidaknya ya alami itu ada efek repelen. Seperti eco farming ini bisa menjawab. Dan kalau dilakukan terus-menerus, ini menjadi sebuah jawaban kita maintenance alam. Artinya merawat lahan kita terus akan tetap subur. Jadi artinya bukan berarti kalau kita sudah pakai ini selesai, lalu nggak dirawat, ya nggak gitu juga. Tetap kita gunakan ini. Karena di tanah itu selalu direpres, artinya diperbaharui terus. Sebab ketika tanah itu subur, terus tanaman tumbuh sehat, berbuah, hasilnya dipanen, habislah energi di bawah di tanah. Perlu kita tambah lagi supply. Nah itu yang dikatakan secara siklus itu akan dilakukan maintenance atau istilah perawatan tanah yang sudah subur tetap menjadi akan lebih subur terus. Jadi artinya kalau pemakaian pupuk kimia secara terus-menerus Semakin merusak. terjadi kejenuhan dalam tanah dan perusakan terhadap lahan. Betul. Tapi kalau penggunaan eco farming secara terus-menerus bahkan terjadi perawatan, Ya. lahan jadi subur, tanaman jadi sehat dan tentu hasilnya berlimpah. Betul. Taninya makmur. Petani makmur. Ya. Bapak udah senyum-senyum aja baru dengar ceritanya. Nanti akan jadi kenyataan, bukan mimpi lagi. Bukan mimpi. Oke, tidak berlama-lama, kita coba ukur dulu Pak Yos pakai ini ya. Apa gimana tanahnya? Kita cek dulu punya Bapak. Jadi nanti kita ke tanah aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pH dulu ya. Biar tadi sudah dibuang dari kotor jadi langsung teraduk ya. Kita tunggu dulu berapa pH yang muncul. Sudah berhenti? Cukup ya. Ya alhamdulillah pH-nya masih dianggap normal 7 ya. 7 Ya. Terus kita lihat kesuburannya. Ya. Wah, man. Suburannya juga alhamdulillah sudah tidak terlalu buruk, tidak terlalu jelek gitu ya. Tidak terlalu ini sedang lah, ideal ya. Ya, oke. Ini fakta ya, bukan dongeng. Iya. Gitu kan, makanya ini penting Bun. Kapan terakhir mupuk, Pak? Ya. Kapan terakhir mupuk? Besok Oh, besok. Ini udah berapa? yang kelima nih. Yang kelima ya. Ya. Kalau mupuk terus aja Pak. Ya, ya. Jadi jangan berhenti lah ya. Itu kan namanya perawatan. Ya, ya. Ya makan, ya lapar makan lagi gitu. Ya kan? Oke, kita praktek bagaimana membuat lubang biopori. Silakan Pak Yos untuk dimulai. Ya. Oh, didatangkan dari Kerinci loh. Kerja di dinas pertanian, Pak ya. Lubang biopori ini selain berfungsi untuk memupuk ya, juga jadi resapan air Bun. Jadi resapan air sehingga air itu nggak mudah tergenang dia Mas. Baik. Nah, nanti lubang oke. Oke. Tadi berapa meter? Berapa senti Pak? Kurang lebih? Ini kurang lebih Coba 50 Pak. masukin dulu Pak. Ya, Berapa kira lebih? 50 Pak. 50 ya, alhamdulillah cukup lah. Nah ini lubang biopori sudah siap, sudah dibuat. Nah
untuk memperkaya bahasanya ya, supaya ini kedalaman ini cukup 50, terus di dalamnya kita akan buat composting atau sebut komposisasi. Bisa ditambahkan di sini adalah bahan-bahan organik ya, seperti sampah ataupun mungkin bekas apa ini, bekas pandan ya, pandan ya. Silakan nanti bisa dimasukkan Pak Yos itunya, ya, yang dimasukkan. Nah, Ini ya, ini terus cukup lah ya. dan Kita siapkan untuk larutannya. Bapak, monggo silakan kita siapkan larutannya. Kita larutkan ini yang sudah jadi biang, kurang lebih sekitar 200 ml ya Pak ya, kurang lebih ya, 200 ml. Nah, kita larutkan. Ini kalau 200 ml ininya 20 liter kan ya, ini ya, kurang lebih 20 liter. 20 liter. Berarti per konsentrasinya ini sekitar 10 mili per liter. Sudah cukup Pak, artinya ya. Kita aduk. Nanti misalnya buat tanaman yang lain aja Pak ya. Ini kan ini cukupnya cuma paling berapa gayung. Saya siapkan ini di ember ini ada bahan organik ya, yang juga akan menyempurnakan proses dalam biopori itu, compostingnya akan semakin bagus. Mana ada sampah organik, ada bahan organik, termasuk ini sebagai biostarternya atau bioaktivatornya. Di sini bakterinya banyak Pak. Nah insya Allah nanti tanah akan lebih subur lagi, karena di sini akan terjadi pabrik pupuk, seakan-akan dibuat pabrik dalam tanah. Oke, kita praktekkan saja langsung. Ya Pak Yos, silakan dicampurkan dengan ininya ke sini dulu. Diambil di sini Pak Yos. Ini berapa? 1 liter ya? 1 liter. Berarti kita butuh 1,5 berarti 6 liter Pak. 6 liter. Ya. Cukup 1 ember kayaknya. Ya, udah pas 5, 6 ya. Satu lagi. 6. Oke, terima kasih Pak Yos. Kita langsung aja ke masing-masing lubangnya kita siramkan. Bapak sambil melihat Pak, jadi nanti Bapak kesananya tinggal sendiri. Ya, kita pakainya dulu Pak. 1,5 liter Pak Yos. 1 liter ya. Ya. Nanti gue menyerap setengah. Ya, cukup ya. Ini lubang yang lainnya Pak nanti. Ini kita Ya, tutup ya. tutup aja tadi dulu. ya. Oke. Jadi dirapikan lah ya setelah ini Pak ya. Nanti tutup lagi supaya lebih aman. Biar dia meresap ya. Ya, meresap itu. Mungkin Bapak mau simbolik 2 lagi, silakan Bapak gantian nanti. Ya. Belakangnya biar Bapak juga ini. Ya, silakan Pak. Ini. Satu setengah Pak ya. Ya, 1,5. Setengah Pak. Lagi 600. Nanti Pak. Oh. Nah, sama ya. Ayo Pak. Nanti kita
Tadi belakangan. Pakai kopotnya. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah melakukan uji coba dan praktek untuk sistem pemupukan dengan biopori. Nah, pemupukan biopori ini ada syarat dan ketentuan yang harus ditempuh ataupun dilakukan oleh para petani maupun pekebun. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana lubang itu dibuat sedemikian rupa dengan posisi tajuk terluar, tengahnya ya. Kita hitung kurang lebih, ini kebetulan aja nih, perkiraan aja ya. Ini perkiraan tengah-tengahnya di sini. Sebetulnya itu tengah-tengah dari panjang tajuknya. Ya, karena memang idealnya seperti itu. Terus keduanya setiap jarak kedalaman ini tergantung dari umur tanamannya, ya kan? Karena perakaran itu tentunya akan mempengaruhi umur tanaman. Nah, umur tanaman bisa dihitung dari ininya, pelepah yang sudah dipangkas itu ada rumusannya khusus, ya. Yang ini kurang lebih berapa umurnya, Pak? Sekitar lebih kurang 11 tahunan. lebih kurang gitu lah. Ya, 12 tahun. 11 tahunan. Dan dengan sistem biopori ini lebih efektif. Kenapa? Karena lebih efektif. Jadi di sini Bapak bisa ngecek atau kontrol kalau sekiranya ini masih mencukupi, ya kita nanti penambahannya bisa sebulan sekali, Pak. Sebetulnya mungkin bisa sampai 2 bulan, tergantung bahan organik yang kita berikan di dalam biopori ini. Karena ini harus berkembang, diproses oleh bioaktivator. Di dalam ekofarming kan ada bakterinya. Nah, bakteri ini fungsinya ibarat kayak tukang masak kokinya lah. Nah, bahan-bahan yang tadi ada sampah organik, ada bahan organik. Mudah-mudahan Pak nanti ke depan ya ini bisa berbuah lebih baik lagi, ya. Karena prinsipnya insya Allah ekofarming ini pupuknya sudah lengkap ya. Buat makanan sudah enak, tinggal diserap oleh tanaman itu akan terlihat hasilnya. Nah, mungkin saat ini Bapak Pak Rahman ini sudah berapa kali Pak menggunakan pupuk ini? Silakan kalian disampaikan yang terkesan-kesan Bapak setelah mengenal dengan pupuk ekofarming. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami petani sawit, alhamdulillah selama ini memang kita lahan sawit ini kita dari awal itu memang kita pakai pupuk Yang lainnya Pak ya, nah, kimia betul. Ya begitulah. Ya, nggak usah cerita lah Pak ya. Iya. Jadi alhamdulillah saya kan bertemu dengan Pak Syuata. Ya, ya. Bapak silakan di sini Pak. Ini yang perkenalkannya. Ini orangnya Pak. Ya. Alhamdulillah ini. Ya. Mulai saya ini pemupukan pertama sampai yang sekarang ini ya alhamdulillah nampaknya itu. Udah berapa kali Pak pupuk? Ya masuk ini 5 kali Pak. 5 kali. 5 kali ya. Yang biasanya itu kan ya hasilnya cuman ya 5-6 pikul. Ya, semuanya di 65 pikul. Iya, ya. Kalau di tonase itu berapa kilo tuh 56 pikul itu? 500 kilo. Iya. 500 kilo. Sebelum menggunakan ekofarming. sebelum menggunakan ekofarming. Terus setelah melakukan pemupukan ekofarming ada perubahan apa? Ada peningkatan. Ya. Saya waktu itu Pak ditembus semangat lagi. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Saya juga Hasilnya berapa tadi Pak setelah penggunaan ini? ya sudah bisa 1 ton 1,5 pikul. Masya Allah. Jadi 1,5 ton ya? 1 ton 150 kilo. Yang sebelumnya cuma 5-6 pikul lah. 5-6 pikul. Paling pol sekarang Sampai 7. Berarti meningkatnya ada berapa persen? 100%. 80 sampai 90. Masya Allah. Ya, ini baru awal loh ya. Baru awal ya. Mudah-mudahan kedepannya ini belum maksimal ya Pak ya. Belum Masih maksimal. terus meningkat kayaknya insya Allah. Dulu kan waktu itu Pak, sebelum kita pakai pupuk ekofarming ini kan ada lahannya itu kan sebagiannya itu daunnya itu kan begini gitu Pak. Ya. Berdiri. Ya. Nah, sekarang kelihatan gini ya. Mekar ya. Ini tandanya nih mau keluar buah Pak. Iya. Nah, begitu Pak. Jadi ada sebelumnya itu kan katanya nih buahnya ini tidak mau besar karena jepit katanya tuh kan. Tuh. Dengan apa namanya itu daunnya itu. Lepahnya. Lepahnya itu kan. Jadi setelah saya pakai pupuk ini, alhamdulillah dia membuka sendiri itu. Buka. Itu pertanda Pak insya Allah pertanda. Jadi buahnya itu ya angkanya ya lumayan lah. Kadang-kadang itu satu buah itu bisa sampai 25 kilo. ya, 25 kilo. Ya tapi kan dia akan bergulir Pak. Ya. Kadang-kadang bisa lebih kan satu buah itu. Ya. Jadi berkat Bapak ya di sini ke Jambi gitu Ya. kan.
ada kesempatan alhamdulillah Pak. Jadi untuk lebih jelas ya, lebih jelas ya. Nah, di Jambi kami ini desa Kebun Sembilan ya. Kecamatan Pengegelan, Kabupaten Muara Jambi. Bismillah, nama saya Pak Rahman ya. Dan nanti saya kan seperti kawan-kawan yang lain itu kan namanya saudara kita Pak yang sama-sama petani itu kan ya. Saya sudah sampaikan lah nanti yang dia bapak perkembangan itu. Kalau kita mikirkan jangka panjang ya, bukan jangka pendek ya. Jadi supaya petani itu kerja keras biar ada hasil. Biar ada hasil, jadi bersemangat ya. Intinya memberi semangat baru ya Pak ya. Jangan kita sudah kerja keras dan ada hasil Ya, jadi timbulnya apa itu jadi lemes Pak ya. lemas, Iya, tidak iya. ada semangat lagi Ya. kerja keras hasil timbul semangat. Ya. Alhamdulillah Pak kan ini ya bapak bisa datang ke Jambi ketemu dengan saya kan gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Nana mau menyampaikan kesannya gimana? Ya, terima kasih Pak Adi Munir yang sudah memberikan training kemarin 1 hari masalah ekofarming dan datang ke salah satu petani kita Pak Rahman di Kebun Sembilan Sungai Gelem Muara Jambi Ya. Jadi ini sangat memberi semangat untuk kita sendiri selaku calon Pak ya. Nama tadi Pak. Sukses lagi. Ya. Dan ini Pak Rahman, dia terima kasih dan akan menceritakan pengalaman dia ke Petani yang lainnya. Bukan hanya sawit aja. Sebelah itu pinang udah kita informasikan sudah. Alhamdulillah udah Mulai ya. ya ada berita. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke Pak, ya mudah-mudahan acara kita karena masih juga harus balik ke Jakarta, ya, mau terbang lagi. Sebenarnya pengen masih kangen di sini atau masih betah sebetulnya, Pak ya. Saya pengen keliling-keliling lagi sebetulnya. Cuma karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan kedepannya Bapak tetap semangat dan mudah-mudahan di sini menjadi jawaban solusi buat kita semua. Jadi petani sawit khususnya mulai bergairah kembali. Ya, di Jambi ini di Kampung 9 ya Pak ya. Desa Kebun Sembilan, Di Kampung 9, Muara Jambi. Muara Jambi. Saja demikian liputan kami dari tim konsultan ekofarming. Mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya menjadi solusi cerdas bagi petani. Oke, ekofarming, lahan subur, petani makmur, berkah ya Pak ya. Terima kasih senang ya. Sudah berapa lama ini Sudah sekitar 2 tahun. tanamannya? Iya. Bapak mengenal pupuk ekofarming belum lama? Ada berapa lama? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Sudah dicoba berapa kali? 1 kali ya. Bagaimana hasilnya? Tolong ceritakan. Ya setelah kita pupuk ekofarma ini nampaknya pinangnya sangat bagus. Daunnya sebulan tampak lebar-lebar, hijau mengkilat kan. Iya betul. Termasuk cabenya juga? Cabenya enggak Pak. Dan dari semprot, cuman tetap aja kena ya. Kan kalau penyemprot ya. Cuma uapnya abu. Iya betul. Belum panen tapi ini Pak belum. Pinangnya Belum ya. lama. Masih lama ya. Tapi dari pertumbuhannya udah mulai membaik ya Pak ya. Bagus. Oke. Jadi kesannya intinya dengan ekofarming apa tuh Pak? Kesannya ya apa ya? Ya pokoknya bagus apa gimana gitu loh. Ya, kesannya pokoknya memuaskan lah Pak gitu. Masa Itu gitu. itu intinya. Inginnya petani besar subur. Nah gitu Pak ya. Kedepannya mudah-mudahan namanya Bapak siapa tadi? Pak Gunawan Pak. Pak Gunawan. Tadi Pak Abdurrahman. Mudah-mudahan nih bertetanggaan ya antara kebun pinang dengan kebun sawit. Dan dua-duanya sudah menggunakan ekofarming. Dan mudah-mudahan kedepannya terus gunakan ekofarming Pak. Insya Allah Pak. Karena intinya ekofarming itu bisa menjadikan lahan akan terus subur jika tanaman akan sehat Pak, insya Allah. Iya. Ya. Ya, Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya saya bisa bertemu Bapak, bisa sedikit berbincang. Intinya apa? Ungkapan senyuman Bapak inilah yang membuat saya jadi ini, ya. Katanya Bapak ini puas sekali, ya Pak Durma juga sama ya. Ini yang saya nanti-nantikan senyuman dari petani. Apa kabar? Merdeka. Siapa kita? Indonesia. Sinergi keluarga Gloria. Ekofarming lahan subur petani.